Coba renungkan saudara, tadi waktu bangun pagi ada yang berdoa. Kalau saudara berdoa, apa yang saudara minta? Apa yang saudara minta waktu pagi-pagi tadi bangun dan berdoa? Itu bagi yang berdoa, apalagi yang tidak berdoa dia tidak tahu nanti. Dua pertanyaan penting di pagi-pagi ini. Saudara renungkan saja, tidak usah jawab. Apakah saudara diberkati? Apakah memang setiap hari itu ada berkat? Itu pertanyaan penting sekali. Kenapa? Karena ada banyak orang yang kelihatan diberkati tapi mengeluh tiap hari. Ada banyak orang yang sebenarnya ada hidup baik tetapi tidak ada sukacita dalam hidupnya. Kok makin Tuhan percaya kepada kita berkat-berkatnya, makin kita meragukan kuasa Tuhan. Dua pertanyaan itu menolong kita saudara-saudara untuk bertanya terus-terus dalam hidup kita. Apakah memang saya diberkati? Dan apakah memang selalu ada berkat Tuhan tiap hari dalam hidup kita? Kenapa? Ada banyak orang tidak bergereja juga, tapi kita lihat hidupnya lebih sukses dari kita. Dan sekarang persoalannya ada di mana saudara-saudara, sampai kita diberkati tapi kadang-kadang tidak peka terhadapnya. Sebenarnya dimulai dari apa permintaan kita waktu pagi-pagi ketika bangun. Coba renungkan saudara, tadi waktu bangun pagi ada yang berdoa. Kalau saudara berdoa, apa yang saudara minta? Apa yang saudara minta waktu pagi-pagi tadi bangun dan berdoa? Itu bagi yang berdoa, apalagi yang tidak berdoa dia tidak tahu. Dua permintaan ini menarik. Yang pertama, supaya orang tahu bahwa tiap hari itu ada berkat dan selalu baru. Pertanyaan pertama itu terjawab. Tuhan, perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku tiap pagi. Tuhan, tolong kasih ingat kembali bahwa Engkau setia kepadaku tiap pagi. Itu waktu aku bangun tidur, aku menemukan kasih-Mu. Dengar-dengarlah, ingat-ingatlah, ulang-ulanglah, renungkan kembali bahwa Tuhan mengasihi kita tiap pagi. Itu penting. Saudara tidak boleh bangun pagi-pagi langsung berpikir soal pinjaman online, tidak bisa begitu. Bangun dengan bangun itu berpikir, Tuhan tolong kasih ingat saya, kasih setia. Saudara akan menemukan tahun lalu saudara diberkati, bulan lalu saudara diberkati, minggu lalu saudara diberkati, 4 hari lalu saudara diberkati, 3 hari lalu saudara diberkati, 2 hari lalu saudara diberkati, kemarin saudara diberkati, dan hari ini dalam keyakinan iman kita percaya Tuhan memberkati kita. Jadi dengar-dengar itu dulu, ingat-ingat itu dulu, berdoa minta Tuhan. Lalu bagaimana sekarang meneruskannya? Saudara-saudara, kalau kita tahu persis sekarang bahwa Tuhan memberkati kita di tiap hari itu, apa yang harus dilakukan? Tuhan, perdengarkanlah kepadaku kasih setiamu setiap pagi. Maka diajak kita sekarang, saudara-saudara, coba menghitung berkat-berkatnya. Menghitung itu ada 2. Yang pertama, menghitung berarti coba meneliti kembali, coba meneliti, coba lihat lebih dekat. Itu artinya menghitung. SD dulu kami di kampung, mungkin kita mengalami hal yang sama saudara. Kalau SD dulu ada bagian di mana guru suruh kita menggambar bebas. Yang paling banyak digambar itu pemandangan. Itu pemandangan itu pasti ada gunung dan gunungnya tajam sekali. Begini dia bunyi. Mungkin kalau balon kena bisa pecah itu balon itu. Ada matahari 1, ada burung 2, ada awan. Kira-kira kalau kita gambar pemandangan begitu. Saudara, coba saudara bayangkan satu gunung di Jawa Timur. Ada yang pernah ke gunung? Waktu saudara gambar gunung, waktu itu guru bertanya, ini gunung apa? Saudara sebutkan apa gunung itu. Coba setelah dewasa saudara pergi ke gunung itu, apakah memang gunung itu setajam itu? Apa memang gunung setajam itu? Tidak kan?
Waktu lihat dari jauh seolah-olah dia tajam. Waktu kita makin dekat, ternyata gunung tidak setajam itu. Ada lembah, ada lubang, ada macam-macam di situ. Ternyata makin dekat, makin meneliti baru kita tahu benar ini keadaan yang paling real dari seorang yang diberkati. Jangan lihat Tuhan dari jauh, jangan lihat Tuhan dari jauh. Nanti yang saudara lihat gambaran yang salah tentangnya. Mau tahu bahwa kita diberkati, lihatlah Tuhan dekat-dekat, datanglah dekat-dekat kepadanya. Baru saudara bisa dapatkan betul memang tiap hari kita diberkati ini kok. Ada anak kecil bilang kepada papanya ketika lihat pesawat, "Papa, pesawat itu kan kecil sekali tuh, Pak." Nah, besar, Papa, itu kan kecil, besar. Bagaimana Papa menjelaskan kalau pesawat itu besar? Nah, ini kan jauh, makanya dia kalau semakin dekat dia besar. Banyak orang tidak menemukan dan merasa dia tidak diberkati karena dia duduk jauh dari Tuhan. Dia berdiri sangat jauh dari Tuhan. Bagaimana dia bisa melihat, merasakan bahwa Tuhan ternyata sedetail itu dalam hidupnya? Saudara, saya yakin sekali hari ini mungkin ada orang yang bangun pagi, bangun dalam kegelisahan. Masalah sakitnya, keuangannya, anak-anaknya, keluarganya, masa tuanya. Pesan paling pertama hari ini adalah jangan jauh-jauh dari Tuhan, mari dekat. Yesus hanya sejauh doa, datang dekat-dekat dengan. Dan hari ini demi nama Yesus saya mau bilang pada saudara, saudara telah mengambil jalan yang benar. Kalau hari ini saudara berdiam diri di hadapan Tuhan. Menghitung itu berarti meneliti. Tapi yang kedua, menghitung itu berarti mengakumulasi, menjumlahkan. Coba saudara ingat, hari ini saudara umur berapa? Taruhlah 40 tahun. Mungkinkah saudara bisa menjumlahkan dengan baik dan benar, menghitung dengan benar berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi saudara dari umur 10 sampai umur 40, bisa jumlahkan dengan baik? Saudara melupakan banyak sekali. Coba jumlahkan. Berkat Tuhan mari hitunglah. Coba saudara jumlahkan. Sedikit berkat-berkatnya, sedikit. Banyak orang tidak menjumlahkan. Banyak orang tidak menjumlahkan. Menghitung itu menjumlahkan. Jadi kalau saya tanya kepada saudara, uang 5 miliar besar atau kecil, pasti saudara yakin besar. Bahkan ada orang yang Pak Pendeta, kita seumur hidup bekerja pun mungkin tidak pernah lihat itu 5 miliar, tidak pernah. Tapi tobat jumlahkan. Berkat yang pernah saudara dapat 1 juta, 5 juta, 500.000, 200, 300. Coba jumlahkan sampai hari ini, 5 miliar masih besar. Menjumlahkan. Karena itu bangun pagi-pagi itu terdengarkanlah kasih setia Tuhan dalam hidup kita, supaya kita akan memulai hari ini dengan keyakinan Tuhan memberkati kita. Masih mau mengeluh hari ini? Tuhan masih memberikan kepada kita banyak sekali hal, tapi cara pandang kita penuh pengeluhan. Bagaimana kita menerima dan menikmati? Itu bagian pertama. Tapi setelah dalam keyakinan itu Tuhan memberkati kita, karena kami sudah coba jumlahkan satu persatu, sekarang dia kasih naik satu. Tapi Tuhan, tolong tunjukkanlah kepadaku jalan yang harus kutempuh. Ada berkat hari ini, ada Tuhan sediakan di situ. Tapi Tuhan tolong tunjukkan kepada saya jalan yang harus saya tempuh untuk dapat berkat itu. Tuhan tolong tunjukkan. Kenapa? Ingat, tidak semua jalan benar untuk sampai pada berkat yang Tuhan siapkan. Tidak semua jalan benar. Kali itu sebagai orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, bertanya
pada Tuhan tiap pagi, Tuhan tolong tunjukkan jalan yang harus kutempuh. Tidak semua jalan benar. Ada orang berdoa, Tuhan uang tinggal 500.000, Tuhan tolong tambahkan karena ada kebutuhan. Oke. Habis berdoa keluar, ada teman bilang, bro, taruhan berapa? 500 saja. Terus dia pikir, mungkin ini jawaban doa. Tidak semua jalan benar untuk beroleh itu. Karena itu tunjukkanlah jalan yang harus kutempuh. Bagaimana pendeta saya menemukan jalan itu? Jawabannya gampang saja. Jawabannya adalah baca firman Tuhan. Supaya kita menemukan jalan. Contoh, Tuhan tunjukkanlah jalan yang harus kutempuh. Terus kita buka Alkitab, baca satu ayat saja. Itu ayat bilang begini. Misalnya ayat yang kita buka baca bilang, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan Allah berikan kepadamu. Pasti pesannya gampang kan? Pesannya, oh yang harus saya lakukan hari ini adalah hormatilah ayah dan ibu. Terus pagi-pagi dimempah, ibu, papa dan mami, ini anak sudah berubah. Mungkin hari terakhir ini. Masa dengan melakukan itu kita dijauhkan dari berkat? Saudara bangun pagi, saudara baca, hendaklah kamu saling mendahului dalam memberi salam. Saudara ketemu satu orang pagi-pagi, shalom, selamat pagi. Siapa? Kita karena tidak melakukan itu, banyak kali kita penuh kecurigaan terhadap orang lain. Saudara tahu bahwa pembacaan ini sangat ringan untuk mau katakan kepada kita, saudara diberkati. Tapi seringkali kita gelap ini karena kita tidak minta Tuhan tunjukkan jalan ini. Ada seorang sepasang